Halo, saya Indra Gunawan. Di kesempatan kali ini, kita akan membicarakan 3 konsep yang akan mengubah kehidupan kita semua. Mengapa tema ini kita bicarakan di kesempatan pertama? Karena seringkali tahun demi tahun yang kita lewati, goal-goal besar yang kita ingin capai tidak terlaksana dengan baik. Maka saya rasa perlunya kita membicarakan 3 konsep ini. Baik, masuk saja ke konsep yang pertama. Baik, yang pertama ialah konsep tujuan. Mengapa konsep tujuan ini menjadi konsep yang paling penting dalam kehidupan kita? Karena tanpa adanya tujuan, maka arah perjalanan kita menjadi tidak jelas. Analogi sederhananya seperti ini. Misalnya, kita ingin pergi ke Surabaya. Dan lokasi titik kita saat ini adalah di Pontianak. Maka ketika kita ingin berada atau kita ingin pergi ke Surabaya, maka kita akan mencari berbagai macam alternatif supaya kita bisa pergi ke Surabaya. Singkat ceritanya, cepat atau lambat kita pasti akan sampai ke Surabaya. Maka perlu kita tanyakan nih sama diri kita, apakah kita sudah memiliki tujuan? Misalnya, saya ingin menjadi seorang penulis, atau saya ingin menjadi seseorang yang handal dalam dunia desain grafis dan segala macamnya. Konsep kedua yang akan kita bicarakan ialah konsep waktu. Mengapa konsep waktu menjadi konsep paling penting setelah konsep tujuan? Karena tanpa adanya konsep waktu, maka tujuan-tujuan kita tidak akan tercapai dengan maksimal. Misalnya seperti ini, kita memiliki tujuan untuk menjadi seorang penulis, atau kita punya tujuan untuk menerbitkan sebuah buku dan atau novel. Nah, ketika kita tidak punya rentang waktu kapan kita wajib ya untuk menerbitkan sebuah novel, maka kita akan biasa saja nih mengejar tujuan-tujuan kita karena kita tidak memiliki batas waktu. Berbeda apabila kita memiliki batas waktu dalam mencapai tujuan kita. Misalnya kita ingin menerbitkan sebuah novel di umur ke-21 tahun. Saat ini kita berumur 20 tahun, maka dalam rentang waktu 1 tahun itu kita akan mencoba untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, seperti itu. Konsep terakhir yang akan kita bahas terkait 3 konsep yang akan mengubah kehidupan kita ialah konsep metode. Nah, mengapa metode merupakan sebuah konsep yang penting dalam kehidupan kita? Karena tanpa adanya metode yang jelas, kita tidak akan mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Sederhananya, kita ingin pergi ke Surabaya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Lalu kita punya mimpi misalnya ya, ingin ke Surabaya dalam waktu 7 hari, perjalanan 7 hari. Lalu kita belum tahu nih metode apa yang akan kita dapatkan, maka kita akan mencari metode yang paling memungkinkan untuk kita pergi ke Surabaya. Misalnya kita akan menaiki sebuah pesawat. Nah, ini merupakan metode yang paling cepat yang bisa kita lakukan untuk ke Surabaya. Tapi kita sadar hari ini kita tidak memiliki dana yang cukup untuk naik pesawat, maka kita akan menyesuaikan lagi dengan metode yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Misalnya kita mengubah konsep metode itu dari yang naik pesawat menjadi menaiki sebuah kapal. Walaupun waktunya lebih panjang, tapi insya Allah kita akan mencapai Surabaya. Seperti itu. Demikian 3 konsep yang kita bahas untuk mengubah kehidupan kita. Sebagai catatan, ada beberapa hal yang akan kita tambahkan. Yang pertama mengenai konsep tujuan, hendaknya kita membuat tujuan yang realistis dengan kehidupan kita atau dengan kondisi kita saat ini. Tidak mungkin ya saat kita berumur 20 tahun kita ingin menjadi seorang presiden, misalnya di umur ke-21 tahun. Dalam rentang 1 tahun kita ingin menjadi presiden. Nah, itu kan tidak realistis. Coba buat sebuah mimpi atau tujuan kita yang realistis. Yang kedua mengenai waktu. Nah, terkait waktu ini cobalah kita buat mimpi-mimpi kita itu
terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah dalam jangka waktu pendek, misalnya 1 tahun. Yang kedua adalah dalam jangka waktu panjang, misalnya 10 tahun, dan dalam jangka waktu menengah, misalnya 5 tahun. Jadi kita punya tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam bentuk 1 tahunan, 5 tahunan, dan 10 tahunan. Selanjutnya terkait dengan metode, hendaknya kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Sama halnya ketika kita tidak mampu untuk menaiki sebuah pesawat, tidak memiliki dana yang cukup, jangan kita paksakan untuk menaiki sebuah pesawat. Kalau kita menjadi seorang penulis, baru saja belajar untuk menjadi seorang penulis, belajar untuk menulis, jangan kita paksakan untuk menulis terlalu banyak. Silakan saja tulis 1-2 halaman per hari, yang penting konsisten. Nah, sebagai catatan ya, dalam konsep metode, kita wajib untuk konsisten dalam menjalankan sebuah metode yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita tidak konsisten dan komitmen terhadap metode yang telah kita rencanakan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol like jika kawan-kawan suka, dan komen jika ada masukan dan sebagainya. Bagikan jika ada hal yang bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Salam perbaikan.